Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para tuan guru, para asatidz, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Hubbul Watan Islamic Center yang kami hormati, singkatnya hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada siang hari yang penuh dengan kemuliaan ini, izinkan tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena kita mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita mencoba menghitung, kita coba uraikan satu persatu berapa kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, berapa kenikmatan yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tidak mungkin kita mampu menghitungnya. Kenapa kita tidak mampu menghitungnya? Karena banyaknya nikmat yang kita terima. Maka pastikan hormat Allah bahwasanya kita semua sebagai hambanya adalah orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang selalu mensyukuri segala nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, bila mana kita selalu bersyukur kepadanya, paling tidak ada 3 janji Allah yang akan kita dapatkan. Yang pertama disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in tashkuru yardahu lakum. Sekiranya anda pandai bersyukur, anda termasuk orang yang bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah, maka Allah pasti akan meridai kalian. Allah pasti akan meridai kita, merestui kita. Bayangkan hormat Allah, bila mana Allah sudah ridha kepada hambanya, bila mana Allah sudah memberikan restu kepada kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang sulit bila mana Allah sudah ridha atas kita. Tidak ada yang berat bila mana Allah sudah merestui kita. Dan inilah janji Allah bagi mereka yang pandai bersyukur, Allah akan merestui dan meridai orang tadi. Yang kedua, hadirat Allah, syukur yang kita hadirkan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Tidak mungkin salah alamat, tidak mungkin ke orang lain. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, maka syukur itu akan kembali kepada dia sendiri. Artinya apa? Bila mana kita pandai bersyukur, maka tentu yang akan mendapatkan nilai pahala balasannya adalah kita sendiri. Tidak mungkin akan didapatkan oleh orang yang tidak melakukannya, yang tidak pandai bersyukur, atau orang yang tidak melakukan itu. Maka hal yang sama dengan saat ini, salah satu di antara ikhtiar kita sebagai wujud nyata kita bersyukur kepada Allah, kita paksakan diri kita untuk stay sebentar, untuk diam sesaat. Untuk apa? Kita mendengarkan kajian-kajian ilmu, menambah wawasan-wawasan keilmuan. Ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Maka yang akan mendapatkan nilainya, yang akan mendapatkan ilmunya, yang akan mendapatkan kebaikannya, tentu mereka-mereka yang menghadirkan dirinya atau yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, Allah itu tidak tidur. Allah tidak mungkin melupakan hambanya, sehingga setiap kali kita melakukan kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, termasuk syukur ini, maka dia akan kembali kepada orang yang bersyukur kepadanya. Dan yang ketiga, Allah,
Janji Allah kepada mereka yang bersyukur adalah la in syakartum la azidannakum. Bila mana andai pandai bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak mengetahui rahasia Allah, terkadang kita tidak merasakan, tetapi Allah memberikan terus nikmat-nikmat lainnya. Mungkin bukan dengan jalan kita, tetapi jalan orang lain. Allah berikan rezeki yang kita tidak pernah tahu, yang kita tidak pernah bayangkan. Dan inilah yang kita sebut janji Allah pasti hadir bagi mereka yang pandai bersyukur. Maka mudah-mudahan dengan kita hadir di sini, dengan kita mengikuti kajian ilmu, dengan kita mengisi Ramadan ini dengan kebaikan, semua itu akan menjadi tambahan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah malas bersolawat. Jangan sampai kita lupa untuk bersolawat. Apalagi hari ini, hormat Allah, hari Jumat ini adalah hari yang paling baik untuk melakukan kebaikan apapun, termasuk bersolawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara spesifik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah. Hari yang paling baik di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Maka apa yang harus kita hadirkan di momen-momen seperti ini, di hari yang luar biasa, di bulan yang sangat mulia? Rasul katakan, fa'akthiru minas salati alai, perbanyaklah engkau bersalawat atasku. Hendaklah engkau membaca salawat terus menerus. Maka hadirin Allah, bila mana di hari-hari yang lain kita banyak beristighfar, banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, maka khusus untuk hari Jumat ini perbanyaklah kita bersolawat. Kenapa? Karena baginda Nabi memberikan penekanan, memberikan atensi yang sangat kuat agar kita memperbanyak bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada siang hari ini adalah bagaimana menjaga hati kita di bulan Ramadan. Ketahuilah, salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada hambanya kita manusia ini adalah diberikan kepada kita hati. Mungkin makhluk-makhluk yang lain juga diberikan hati, tetapi hati mereka dengan hati kita itu berbeda. Makanya secara kebahasaan, hati manusia dengan hati makhluk Allah itu beda bahasa Arabnya. Jadi jangan samakan semua hati itu sama bahasa Arabnya. Hatinya ayam dengan hati manusia beda. Kalau hati ayam, hati kambing, hati sapi, bukan qalbun bahasa Arabnya, tetapi apa? Kabidun. Ya. Jadi kalau ada pejabat supaya memudahkan mengingat kabidun itu, ingat Pak Kabid. Pak Kabid itu artinya hati, tetapi hatinya bukan hati manusia, hati binatang. Kalau hati manusia itu bahasa Arabnya apa? Qalbun. Jadi kalau hatinya manusia itu disebut dengan qalbun. Maka disebutkan dalam banyak hadis, termasuk hadis yang diriwayatkan dari Nu'man ibn Bashir, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memotret tentang hati dan potensi daripada yang namanya hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ketahuilah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam diri kita manusia ini ada yang disebut dengan mudghah. Kalau dalam bahasa literleknya, kata Allah, mudghah ini semacam gumpalan daging lah, kira-kira seperti itu. Idza saluhat, bila mana yang ada dalam diri manusia ini baik, maka semua yang keluar dari manusia itu pasti kebaikan. Tutur kata, perilaku, perbuatannya pasti baik semua. Tetapi sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, bila mana yang di dalam diri manusia ini
di dalam diri kita ini bermasalah, dia rusak, dia sakit, dia, maka dipastikan semua yang keluar dari manusia tadi, apakah itu tutur kata, perilaku, perbuatan, pasti yang keluar itu adalah sesuatu yang tidak baik. Apa itu kata Rasulullah SAW? Ala wahiyal qalb, itulah yang disebut dengan hati. Makanya di dalam bahasa Arab, hati itu qalbun bahasanya. Summiyatil qalbu qalban litaqallubihi. Hati itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan qalbun. Kenapa? Karena memang hati itu selalu berbolak-balik. Hati itu selalu berubah-ubah. Makanya terkadang ada orang yang kita jumpai baik sekali, tetapi setelah beberapa saat kemudian dia menunjukkan sesuatu yang tidak baik, berubah. Makanya ada ungkapan, dalamnya lautan itu bisa kita tahu, tetapi dalamnya hati itu tidak akan diketahui. Sehingga lautan bagaimanapun dalamnya, kalau kita selam dia, selam terus, kita akan sampai ke dasarnya, apakah dengan alat atau mungkin karena profesional. Tetapi kalau hati, alhamdulillah, walaupun kita mungkin bersama, walaupun kita satu majlis, walaupun kita satu kursi, bahkan mungkin dengan istri kita sekalipun, kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Kenapa? Karena hati ini begitu dalam dan hati ini begitu cepat perubahannya. Sehingga di dalam Al-Quranul Karim, Allah juga memberikan gambaran potret yang namanya hati itu dalam berbagai macam kondisi. Allah mengatakan tentang hati, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit. Apa maknanya ayat ini, Allah? Hati itu berpotensi sakit. Bisa dibayangkan kalau hati sudah sakit, Allah, hati ini sakit, maka apapun yang dilakukan oleh orang lain, apapun yang disampaikan oleh orang lain, itu tidak akan bisa kita dengar, tidak akan bisa kita taati. Kenapa? Karena hati ini sedang bermasalah, dia sakit, ya. Sehingga orang begitu baiknya dengan kita pun, karena kita sakit hati, sama sekali tidak ada kebaikan bagi kita. Kenapa? Karena kita memandang dia dengan perasaan yang berbeda. Makanya disebutkan dalam satu ungkapan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Kalau kita sudah sayang sama seseorang, kalau kita sudah jatuh cinta dengan seseorang, maka apapun yang dia lakukan selalu baik. Walaupun yang dia lakukan itu dosa, walaupun yang dia lakukan itu adalah kedurhakaan, kemaksiatan, sesuatu yang tidak baik, maka cinta itu akan menutup celah ketidakbaikan tadi. Tetapi sebaliknya, walakinna ainas sukhti tubdil masawi. Tetapi kalau sudah kebencian, hati kita membenci seseorang, sudah tidak suka dengan orang lain, sebaik apapun yang dia lakukan, sehebat apapun dia menghadirkan kebaikan dalam hidupnya, pasti kita akan mengatakan tidak baik. Kenapa? Karena dasarnya adalah kebencian kepada seseorang. Maka ini menunjukkan hati ini bisa sakit. Hati di dalam Al-Quran juga berpotensi untuk menjadi keras, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Bahkan penyebutannya di dalam Al-Quran, saking kerasnya yang namanya hati, itu bisa lebih keras daripada bebatuan. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah. Kemudian hati manusia itu mengeras. Kerasnya hati manusia, alhamdulillah, Allah, itu lebih keras, asyaddu qaswah. Kerasnya hati itu bisa lebih keras dari bebatuan. Kalau batu, alhamdulillah, Allah, begitu kerasnya yang namanya bebatuan. Bila mana misalnya dijatuhkan air, ya, dititikkan air dalam waktu yang lama, maka lama-kelamaan batu itu akan bisa pecah. Tetapi hati manusia bila mana sudah keras, sulit rasanya untuk bisa menjadi baik. Al-Quran juga memotret bahwasanya
Yang namanya hati itu juga bisa menjadi sumber untuk mencintai, menyayangi. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah. Dan kami menjadikan di dalam hati mereka rasa cinta, rasa sayang. Ini menunjukkan hati juga bisa menjadi sumber untuk kita mencintai. Hati, Allah juga disebutkan bisa berpotensi menjadi tenang, terutama sekali hati orang-orang yang beriman. Makanya di awal surat Fatah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah yang menurunkan rasa tenang di hati orang-orang yang beriman. Hal yang sama hadirat Allah, hati ini juga menjadi sumber penyakit-penyakit yang banyak sekali. Kedengkian, ketidaksukaan, sehingga kita cenderung memfitnah orang lain, menggibah dan lain sebagainya. Itu juga sumbernya dari hati yang bermasalah. Makanya kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan di dalam hati kami ini rasa dengki, ya, rasa iri terhadap orang-orang yang beriman. Hati juga bisa menjadi tenang. Ya, tadi sudah kita katakan sakinah. Maka nanti di hari kiamat pun, alhamdulillah, orang yang paling bahagia yang akan datang menghadap Allah SWT adalah mereka yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang penuh dengan kedamaian, ketenangan. Situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya mereka yang datang illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang penuh dengan kedamaian atau ketenangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan tadi kita bisa mendapatkan gambaran bahwasanya hati itu memiliki potensi yang beragam. Maka kitalah sebagai pemiliknya, ya, kita yang punya, walaupun pemilik utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita diberikan pilihan-pilihan untuk bisa memilih hati yang mana yang akan kita hadirkan dalam kehidupan kita. Hati kalaupun dengan potensi yang begitu banyak, tentu dengan kehidupan kita yang saat ini yang sangat kompleks sekali cobaannya. Suasana saat ini tidak sama dengan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberikan gambaran ujian hati seseorang saat ini. Tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Allah membentangkan fitnah-fitnah hati, penyakit-penyakit hati atau godaan-godaan yang bisa menggoda hati, itu laksana karpet yang dihamparkan. Artinya apa? Fitnah itu tidak lagi datang dengan cara sedikit-sedikit, tidak lagi tersembunyi. Di zaman Rasul, alhamdulillah, banyak fitnah juga, tetapi hebatnya mereka ada sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah mereka. Saat ini, alhamdulillah, hampir kita sudah kehilangan tokoh-tokoh sentral. Kita kehilangan figur-figur yang akan menjadi idola kita atau yang bisa menjadi panutan kita, sehingga ada tempat kita minta petunjuk, minta nasihat dan sebagainya. Sementara ujian itu Allah hadirkan begitu masif, begitu luas sekali. Maka barang siapa, kata Rasul SAW, yang bisa menjaga dirinya dengan baik, memproteksi dirinya, bisa menjaga diri dia tidak hadir atau tidak terjebak dengan fitnah-fitnah tadi, maka dialah orang-orang yang selamat dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita mengikuti keinginan diri kita, keinginan hati kita, kemauan hati kita, maka orang ini berpotensi untuk menjadi tidak akan selamat dalam kehidupannya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pernyataan yang kita sebutkan tadi bisa kita memberikan satu gambaran. Hati itu kalau boleh diibaratkan sebagai tanaman yang sangat mewah, sangat mahal sekali. Taruhlah misalnya ada tanaman yang paling mahal, itu apa ya? Kira-kira bunga yang paling mahal. Dulu di zaman Pak SBY itu ada namanya gelombang cinta. Ya. Sampai-sampai orang tidur itu
membawanya ke kamar, ya, tidur di dekat bunga itu. Kenapa? Karena per gelombang itu atau per daun itu sudah ada harganya, sehingga mereka berani membela mati-matian untuk bisa menjaga supaya bunga yang mahal ini bisa mereka miliki dan bisa mereka perjualbelikan. Bapak Ibu, ibaratnya hati juga demikian. Bunga yang mahal tadi kalau tidak dipelihara, tidak dijaga, tidak disiram, kira-kira lama-kelamaan mati apa tidak? Mati. Hal yang sama dengan hati. Di tengah kompleksitas permasalahan yang luar biasa, cobaan bertubi-tubi, kita rasakan oleh Allah. Cobaan hati itu Masya Allah berat sekali. Untuk ibadah saja kita berat sekali, ya. Kalau kita jujur, saya jujur, lebih banyak waktunya kita pegang HP ketimbang pegang Al-Quran. Ketinggalan HP itu masalah besar rasanya, tetapi ketinggalan Al-Quran kita tidak menganggapnya sebagai satu masalah. Ini cobaan, ini contoh, ya, bagaimana keterpautan hati itu dengan gadget ini, sehingga orang tidak akan bisa melakukan atau bisa jauh dari yang namanya gadget kecuali dia harus berinteraksi dan terus menerus bersamanya. Ini juga cobaan, ya. Cobaannya apa? Karena cobaan itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Cobaan itu justru ada di genggaman kita saat ini. Maka disinilah pentingnya kita proteksi yang namanya hati, proteksi diri, terutama hati harus disiram, harus dijaga, harus dipelihara. Kenapa? Tantangannya begitu kompleks, cobaannya sangat berat sekali, sehingga bila mana kita tidak menata yang namanya hati ini, Bapak Ibu, maka kemungkinan besar hati ini akan menjadi hati yang mati, hati yang sakit, hati yang bermasalah. Kalau sudah demikian adanya, maka sulit rasanya mau mendatangkan dai dari manapun sekalipun, itu tidak akan bisa bermanfaat. Hadirin hati Allah, kita mohon maaf sekali saya katakan, perhatian kita kepada hati tidak sama dengan perhatian kita kepada jasad kita. Tidak pernah sama perhatian kita kepada hati dibanding dengan perhatian kita kepada anggota tubuh kita. Bayangkan kalau anggota tubuh kita yang sakit, salah satu di antara anggota tubuh ini yang sakit, kita berani mengeluarkan budget berapapun itu, yang penting kita sehat. Cari dokter yang paling hebat, paling baik, itu berani kita lakukan. Yang penting apa? Secara fisik kita sehat. Tetapi kalau hati yang sakit, ada di antara kita yang sibuk, ada yang mencari obat, ada yang harus mencari dokter. Bapak Ibu, mau cari dokter di mana kalau hati sudah sakit? Mau cari siapa yang bisa mengobati yang namanya hati ini? Kecuali kita harus berupaya, berikhtiar, mencari bagaimana supaya hati ini bisa sehat, selamat, dan dia menjadi hati yang disebut dengan qalbun salim tadi. Maka untuk menjawab ini, kata Allah, penting kiranya kita mendengarkan dialog yang terjadi antara salah seorang sahabat dengan sahabat yang lain, yaitu namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau kita menyebut sosok Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka yang terbayang dalam benak para sahabat adalah sosok yang sangat tenang sekali, tidak pernah pusing, tidak pernah bermasalah, tidak kelihatan ada beban dalam kehidupannya, selalu senang, ibadahnya tenang, ya, muamalahnya selalu baik, sehingga dikenal sebagai sosok yang paling tenang di antara sekian banyak sahabat. Maka suatu ketika, Allah, ada sahabat yang bertanya kepada beliau, wahai sahabatku Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apa gerangan yang menjadi rahasia? Apa yang menjadi rahasia sehingga Anda ini begitu nyaman, begitu tenang dalam kehidupannya? Kalau kita ini kan musiman tenangnya, ya, waktunya itu tergantung waktu, tergantung kondisi. Yang jadi PNS kalau gajian, ini ada teman saya nih satu ini, baru dia tenang kelihatannya, baru senyum, kira-kira begitu. Tapi kalau sudah bulan-bulannya tua, ya agak kurang senyumnya. Jadi senyum itu tergantung musim. Ini juga teman saya yang di bank ini, di Bank NTB ini, ya, kalau mau nabung Bank NTB Syariah ini paling baik, nggak ada lagi, ini iklan lah ini. Ya,
Jadi kita ini kondisional juga, ya. Tergantung kondisi, tidak pernah menunjukkan rasa tenang. Mohon maaf, rasa tenang itu bukan berarti oh dia selalu kelihatan baik atau senyum, tidak. Paling tidak tenang itu ibadahnya nikmat, ya, sedekahnya nyaman gitu ya, sehingga interaksi dengan siapapun dia selalu enjoy saja. Tidak ada kelihatannya susah, tidak ada kelihatan berat dengan siapapun. Inilah orang yang tenang. Sehingga kalau urusan ibadah, dia pasti semangat untuk melakukannya. Maka pertanyaan seperti ini dijawab oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau begitu pertanyaan Anda, maka sebenarnya yang bermasalah adalah hati Anda. Yang bermasalah itu di sini, kata beliau. Lantas bagaimana cara untuk kita bisa mengobati yang namanya hati yang bermasalah tadi? Paling tidak, kata beliau. Jadi banyak kalau kita berbicara tentang obat hati, tetapi paling tidak, kata beliau, lakukan 3 hal. Apa yang 3 hal itu, kata Allah? Yang pertama, kata beliau, Iqra'ul Qur'an. Kalau Anda mau tenang, mau nyaman, mau damai hati Anda, baca Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran, jangan jauh dari Al-Quran. Subhanallah, magnetnya Al-Quran itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, luar biasa. Innaha la halawah. Bisa dibayangkan seorang Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang membenci Islam, yang belum masuk kepada Islam pada waktu itu, mendengar ayat-ayat suci saja bisa tenang dia, bisa merasakan kenikmatan. Mendengar saja itu ada kenikmatan, apalagi kalau kita membacanya. Maka hadirat Allah, sangatlah merugi seseorang yang bila mana dia punya kesempatan, dia punya peluang untuk membaca Al-Quran, tetapi justru dia kesampingkan Al-Quran. Dia justru lebih banyak membaca HP atau membuka gadgetnya daripada membaca Al-Quran. Padahal ini juga bulan yang spesial, seperti yang saya katakan tadi, adalah momen terbaik. Apalagi momen ini disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa? Karena Jibril selalu datang untuk mengajarkan baginda Nabi Al-Quran, memperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, sehingga dengan bacaan tadi kita akan bisa merasakan ketenangan dalam kehidupan ini. Untuk itu, alhamdulillah, kita tahu dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam Al-Quran juga disebutkan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmah. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ ada obatnya, di situ ada penenangnya, di situ bisa menjadi media kita untuk bisa merasakan kenikmatan, kedamaian dalam hidup kita. Maka kesimpulannya, kata Allah, kalau kita ingin tenang, baca Al-Quran. Perbanyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan merasakan kenikmatan, kedamaian dimanapun kita berada. Apalagi kalau itu di dalam rumah tangga kita. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan, orang yang terus membaca Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, maka dia akan dihadirkan dalam rumahnya itu rasa tenang. Ittasa'a ahluhu, orang-orang yang ada di situ akan merasakan sesuatu yang luas sekali, tenang, nyaman kita rasakan. Mungkin rumah kita, masya Allah, tidak terlalu luas, ya, secara ukuran mungkin kecil rumah kita, tetapi dengan bacaan Al-Quran itu akan menjadikan rumah tangga kita terasa lebih nikmat, terasa lebih tenang, dan terasa lebih luas. Ittasa'a ahluhu. Kemudian apa lagi? Kalau kita membaca Al-Quran, maka malaikat itu akan hadir dalam rumah tangga kita. Kalau sudah malaikat bersama kita, maka tentu kita akan dibimbing untuk sesuatu yang baik. Al-malaikat akan mengajak kita untuk beribadah, akan selalu menjaga kita untuk biar kita tetap istiqamah dalam kebaikan. Dan bila mana kita continue membaca Al-Quran, kharaja minhu syayatin, setan itu tidak akan bisa dan tidak akan senang bila mana tinggal di dalam satu rumah yang dimana rumah itu sering dibacakan Al-Quran. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah tanggamu seperti kuburan.
Kira-kira ada yang buat kuburan di rumahnya? Ada apa tidak? Ternyata hampir semua kita membuat kuburan. Rumah itu secara fisik mewah, mungkin semua perangkatnya ada, bahkan fasilitas-fasilitas ada. Tetapi apa kata Rasul? Itu rumah bisa dianggap sebagai kuburan. Kapan? Bila mana rumah itu sepi dari bacaan Al-Quran. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi yaqra' fihi suratul Baqarah. Yuqra' fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan lari terbirit-birit, akan keluar dari dalam rumah yang bila mana penghuni rumah itu atau orang-orang yang ada dalam rumah itu membaca Al-Quran. Maka pastikan rumah tangga kita, pada Allah, jangan sepi dari bacaan Al-Quran. Jangan sampai kita bersepakat dalam rumah ini, bapaknya bersepakat, hampir dikatakan ijma' ahlul bait, ijma'u ahlil bait. Apa? Bapak, ibu, anak, cucu semuanya sepakat, nggak ada yang mau baca Al-Quran. Ini ijma' yang ghalat, ya, yang disebut dengan kesepakatan yang salah. Maka idealnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, seharusnya kita terangi rumah itu dengan membagi waktu di antara kita. Mungkin anak kita baca hari ini, cucu kita hari ini, istri hari ini, suami hari ini. Masya Allah, alangkah indahnya rumah tangga yang bila mana di situ dihadirkan bacaan-bacaan Al-Quran. Tetapi sayang Bapak Ibu, kalaupun rumah itu mewah, kalaupun rumah itu luar biasa, mungkin interiornya hebat, tetapi kalau sepi dari bacaan Al-Quran, maka tidak ada maknanya itu rumah. Itulah yang disebut dengan dhaqa ahluhu, sempit rasanya rumah itu. Halamannya luas, bayangkan rumahnya berare-are, sepuluhan are, tetapi kenapa dia terasa sempit di situ? Nggak nyaman, nggak betah kita tinggal di situ, karena memang rumah tangga itu sepi dari bacaan Al-Quran. Maka kalau kita ingin menghadirkan kebahagiaan, ketenangan hati dan jiwa kita, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita jadikan rumah itu sebagai tempat kita untuk menyemai kebaikan. Hadirkan Al-Quran, bacakan Al-Quran, maka insya Allah hati kita akan terasa nyaman dan damai. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau Anda sudah baca Al-Quran, Anda belum juga bisa tenang, Anda juga belum bisa nyaman, coba sesekali hadirkan hati Anda ke majelis-majelis ilmu. Hadirkan hati Anda datang ke majelis ilmu seperti ini. Subhanallah, saya bertanya, kira-kira bagaimana perasaan Anda di sini? Yang hadir di sini tenang apa tidak? Ada ketenangan. Justru kalau kita berada di luar sana yang tidak jelas, mungkin akan banyak masalah-masalah. Tetapi kalau di sini karena satu kemauan, satu tujuan, ada sahabat, ada teman fillah, maka kita benar-benar saling mengingatkan untuk kebaikan. Maka dengan seringnya kita hadir ke majelis ilmu, peluang hati kita untuk bisa merasa nyaman, tenang itu akan terbuka sekali. Maka jangan malas untuk pergi ke majelis ilmu. Jangan malas untuk menghadirkan hati ini ke tempat-tempat pengajian. Kenapa? Karena itu bisa menjadi obat hati. Yang ketiga, kata beliau, kalau memang Anda sudah datang ke pengajian juga belum bisa tenang, ya, sudah datang ngaji, sudah baca Quran, nggak tenang juga, coba cari jalan yang ketiga. Hati Anda sedang bermasalah, paksakan dia untuk bangun di malam hari, terutama di 2/3 malam. Bangunkan dia. Anda sholat, Anda ketuk pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala, minta supaya hati Anda menjadi hati yang sehat, hati yang baik, hati yang tadi kita sebutkan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa tsabbit qalbi ala ta'atik. Minta kepada Allah supaya hati Anda menjadi tenang sehingga dia bisa taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Ibnu Mas'ud berikutnya? Kalau 3 hal ini juga belum bisa Anda tenang, berarti Anda harus ganti hati.
Itu bukan kolbun, itu namanya. Jangan-jangan itu kabidun. Jadi kalau kabidun itu bisa digoreng, itu bisa dimakan. Tapi kalau hati manusia itu namanya kolbun, tidak bisa dikonsumsi ya. Jadi hati binatang itu memang tidak bisa ya. Maka Allah, ini adalah peluang, kesempatan baik bagi kita. Masih banyak lagi yang bisa menjadikan hati kita tenang, berzikir, termasuk puasa, termasuk juga dekat dengan orang-orang saleh, juga bisa berteman dengan anak-anak yatim. Itu semua adalah cara kita untuk bisa merasakan kenyamanan, ketenangan di hati kita. Sebagai demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang kita sampaikan. Ada waktu untuk bertanya? Ada, sampai 2.15. Ya, masih ada waktu sedikit untuk kita bisa berdiskusi tentang kaitannya dengan tema ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan, bisa memberikan tambahan ilmu. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada waktu sampai 22.15. Kita buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengkaji masalah qalbu, apa makna dan fadilah daripada qalbu mukmin kan baitullah. Qalbu seorang mukmin belum tentu rumah Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama dulu. Terima kasih. Belum dikenal namanya. Ini dengan RRI ini. Nama sudah dikenal. Masalah keras hati, keras hatinya kaum Yahudi Israel sejak zaman Nabi Musa sampai sekarang, mungkin sampai kiamat baru keras hati. Nah, keras hati ini kalau terjadi pada umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. apa namanya? Apa kayak atau setengah jam? Mohon terima kasih. Sudah. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan hati yang belum bisa ke rumah Allah. Kira-kira begitu? Hah? Apa makna? Oh, yang ini orang Serakalan, gitu ya? Yang, oh begitu. Oke. Jadi qalbul mukmin jelas beda antara qalbul mukmin dengan qalbul kafir. Qalbun ghafil juga beda. Jadi bahwasanya orang mukmin itu diberikan hati yang tenang dalam kehidupannya. Orang mukmin itu digambarkan dalam Al-Quran sebagai hati yang, mohon maaf, bila mana dia mendengar seruan-seruan kepada Allah, bacaan-bacaan yang merupakan ayat-ayat Allah, itu wajilat. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi orang beriman itu punya hati yang berbeda dengan orang yang tidak beriman. Sehingga kalau orang yang beriman itu idza dzukirallah, begitu disebut saja nama Allah, itu langsung dia kontak, dia connect, ya. Sehingga connectnya hati ini menunjukkan bahwasanya dia benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedekatan dia dengan Allah
menjadikan dia merasa di bawah muraqabatullah, dia merasa di bawah pengawasan Allah. Karena dia merasa di bawah pengawasan Allah, maka yang keluar dari orang yang beriman tadi adalah sesuatu yang baik. Tidak mungkin seseorang itu akan melakukan dosa. Makanya disebutkan orang mukmin itu tidak ada yang melakukan dosa. Kalau yang berdosa itu mungkin masih Islam, tetapi belum derajatnya beriman. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariq hina yasriqa wa huwa mu'min. Jadi orang kalau benar-benar beriman tidak mungkin mencuri, tidak mungkin berzina, tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, itu tidak ada. Tetapi kalau orang Islam, mohon maaf, mungkin saja. Karena memang dalam redaksi Al-Quran, idza tahada fa ma'nahu wahid. Kalau disebutkan hanya satu, maka yang dimaksud adalah makna yang umum. Misalnya kalau disebut muslim dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, berarti yang dimaksud adalah muslim yang beriman. Tetapi bila mana Al-Quran itu menghadirkan terminologi yang berbeda atau menyebut kata itu secara sendirian, beriman misalnya, berarti benar-benar beriman. Sama halnya dalam konteks berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang yang beriman. Maka keluar di situ orang-orang yang mohon maaf mungkin mengaku dirinya Islam. Karena itu dalam surat Al-Hujurat itu dibedakan antara orang Islam dengan beriman. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang Arab dulu mengatakan dirinya sudah beriman, maka Allah menjawabnya apa? Anda belum beriman. Tetapi apa? Baru tahapannya Islam. Karena masih sampai di mulut saja, baru syahadat saja, belum benar-benar mengakar. Makanya innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang yang beriman itu percaya dia kepada Allah dan tidak ada keraguan. Dan ini hanya orang yang beriman. Yang tidak ragu itu adalah hati orang-orang yang beriman. Ya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang sudah beriman itu berani berkorban dengan apapun jua. Harta kecil bagi dia, nyawa kecil bagi dia. Kalau itu untuk Allah, dia serahkan. Itulah orang yang beriman. Maka disebutkan qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Di situ banyak sekali syarat-syaratnya, tanda-tandanya orang-orang yang beriman. Maka tentu tidak akan sama hati orang yang beriman. Makanya disebutkan yauma la yanfa'u malun illa wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta, anak-anak dengan kedudukannya itu tidak akan bisa memberi manfaat di hari kiamat kecuali hati yang tenang, yang damai. Nah, hati yang damai itu adalah hatinya orang-orang yang beriman, ya. Maka hendaklah kita minta kepada Allah supaya hati ini diberikan keteguhan dalam iman. Kita minta kepada Allah supaya kita dikuatkan. Makanya disebutkan dalam doa tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang mampu membolak-balikkan hati, teguhkan hati ini supaya dia konsisten dalam ajaran agamamu dan juga konsisten dalam ketaatan, ya. Jadi bersyukurlah bila mana kita diberikan, dikaruniakan oleh Allah SWT menjadi atau memiliki hati orang-orang yang beriman. Kemudian berikutnya tadi pertanyaannya tentang hati orang-orang yang keras. Kalau umat Nabi Muhammad apa namanya? Karena dulu punya nama-nama. Yang dulu itu Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Maka tentu penamaannya mungkin kita tidak bisa menyandingkan dengan agama-agama tertentu, ya. Karena setiap masa ada musimnya, ya. Setiap masa itu ada nama-namanya. Tetapi kalau boleh kita hanya sekedar memberikan terminologi, istilah, bisa-bisa saja. Tetapi tentu istilah ini kadang-kadang sangat kadang-kadang sensitif sekali. Jadi kita harus menjaga juga lakop-lakop, penamaan-penamaan atau panggilan-panggilan. Karena secara umum Al-Quran mengatakan wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab.
Jangan sampai Anda memanggil teman-teman kalian sesama muslim ini dengan panggilan-panggilan yang buruk. Kalau kita memanggil mereka dengan Yahudi, nanti satu dia tersinggung, dan itu adalah umat yang mohon maaf dilaknat oleh Allah. Ya, nah kita ini mohon maaf, seburuk-buruk umat Nabi Muhammad masih ada peluang untuk baik. Senakal-nakal umat Nabi Muhammad, kalau memang kita kembali kepada Allah, masih ada peluang untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mungkin kalau orang yang seperti itu tadi, boleh kita katakan dia adalah pendosa, ya, tetapi kita tidak bisa panggil dia sebagai orang Yahudi, ya. Kenapa? Karena al-kalam huwa doa. Ucapan-ucapan itu bisa mengandung makna doa juga. Khawatir kalau kita sebut kamu kayak Yahudi saja, nah, nanti kita mensiat lawan jarin, kan? Nah, ini lebih parah lagi. Jadi lebih baik seperti yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kondisi beliau di saat beliau tidak sesuai harapan dengan kenyataan. Bukankah beliau berangkat dakwah ke Taif? Beliau ingin mendapatkan penghargaan, penerimaan dari orang-orang Taif yang memang di situ jauh kondisinya dari Mekah. Apalagi kawasan Taif itu jauh lebih dingin, bebatuan, pegunungan modelnya, biasanya orangnya baik. Ternyata apa yang beliau inginkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Justru di Taif beliau dilempari bebatuan. Bahkan orang yang paling dekat pengawal beliau, Zaid ibn Harisah, itu juga kena cedera dengan lemparan batu, cacian, makian, bahkan hampir dibunuh. Saat itu pula beliau, baginda Nabi SAW, didatangi oleh malaikat penjaga gunung, di mana malaikat itu memberikan penerangan kepada baginda Nabi. Wahai baginda Nabi, Anda tinggal minta saja kepada Allah, apa yang bisa kami lakukan, saya akan lakukan segera. Ini gunung, saya muntahkan semua isi-isinya, kita tenggelamkan orang Taif. Bebatuan kita turunkan dari atas, tenggelam orang Taif. Ini kan sudah dalam kondisi sangat-sangat luar biasa. Artinya penghinaan luar biasa, cemoohan yang jelas, kemudian penghinaan. Tetapi Rasul SAW justru mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, saya minta kepadamu, ya Allah, berikan petunjuk, berikan hidayah, ya Allah. Jadi kalau ini yang modelnya kita hadirkan, dan setiap ada di antara saudara-saudara kita, ada yang mohon maaf mungkin dalam kehidupannya tidak baik atau cenderung bermaksiat kepada Allah, justru kita hadirkan doa-doa terbaik. Semoga Allah melindungi Anda, semoga Allah memberikan taufik hidayahnya kepada Anda. Saya pikir jauh lebih baik. Untuk apa? Meredam permasalahan-permasalahan sosial yang bisa saja terjadi. Kita saat ini mohon maaf menyinggung sesuatu saja sensitif sekali, bisa saja gerombolan datangnya orang. Anda sebut satu kampung, satu orang yang bermasalah, bisa datang orang kampung semuanya. Ya, ini begitu sensitifnya. Organisasi tertentu yang Anda singgung, bisa yang bermasalah itu adalah banyak orang. Maka hati-hati berbicara, ya, lebih baik kita menjaga lisan kita. Ini bulan puasa, kepada Allah, lebih baik kita menghadirkan pembicaraan-pembicaraan yang bisa mengandung kebaikan dan manfaat, sebagaimana yang disebutkan dalam perspektif Imam Ghazali, yang beliau sendiri memberikan penilaian kategorisasi puasa itu adalah puasa yang spesial. Apa itu? Bisa menahan diri dan menahan semua anggota badan supaya dia tidak melakukan dosa atau menghadirkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab.